Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubabul Anam, NIM T2018-1007. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pada judul makalah tersebut kita dapat menggarisbawahi ada 3 pengertian. Yang pertama yaitu adalah pengertian kepemimpinan, pengertian pendidikan, serta pendidikan Islam. Kepemimpinan sendiri merupakan sebuah konsep interaksi antara seorang pemimpin dengan bawahannya, baik secara individu maupun kelompok, guna untuk mempengaruhi mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara pendidikan adalah usaha pembinaan dan pengembangan kepribadian manusia yang ditujukan baik secara rohani maupun jasmani. Sementara pendidikan Islam sendiri adalah sebuah usaha seorang muslim dewasa yang bertakwa secara sadar untuk mengarahkan dan membimbing pertumbuhan atau perkembangan seorang manusia untuk menuju ke fitrahnya. Dari pengertian tersebut kita dapat menggarisbawahi bahwa perbedaan antara kepemimpinan pendidikan Islam dan kepemimpinan pendidikan yaitu adalah terletak pada objek tujuannya. Jika kepemimpinan pendidikan itu berobjek untuk mengkoordinir dan membimbing agar berjalannya suatu pendidikan, sementara kepemimpinan pendidikan Islam lebih condong untuk meningkatkan kemampuan serta pengembangan manusia agar kembali ke fitrahnya. Adapun konsep kepemimpinan sendiri dalam Al-Quran terletak dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Pada ayat ini dijelaskan bahwa pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah di bumi. Hal ini diberitahukan oleh Allah secara langsung kepada malaikatnya, sehingga membuat para malaikat itu iri, karena para malaikat itu selalu bertasbih dan menyebut nama Allah. Ayat lain yaitu terdapat pada surat As-Sad ayat 26. Ya, ayat ini dijelaskan bahwa Allah menceritakan tentang kisah Nabi Daud yang memerintahkan Nabi Daud bahwa sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia seadil-adilnya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Pada dasarnya di sini bahwa seorang pemimpin itu dituntut untuk mempunyai sifat adil dan tidak mengikuti hawa nafsu dalam setiap mengambil keputusan, sehingga pemimpin itu harus mempertimbangkan dan memikirkan secara matang tentang keputusan yang diambil untuk kesejahteraan anggotanya. Sementara dalam hadis sendiri dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini diterangkan bahwa secara gamblang bahwa setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya tersendiri, sehingga pemimpin di sini harus benar-benar mempertimbangkan keputusannya, keadilannya maupun aspek-aspek lainnya, karena setiap tindakan, keputusan atau hal-hal yang diambil maupun program atau apapun itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Baiklah, syarat kepemimpinan pendidikan Islam di sini ada 4. Yang pertama yaitu as-siddiq, al-amanah, al-fatonah, dan at-tabligh. As-siddiq sendiri mempunyai arti jujur, al-amanah yaitu dapat dipercaya, ada al-fatonah yaitu cerdas, dan at-tabligh itu menyampaikan. As-siddiq artinya jujur. Di sini pemimpin dalam pendidikan Islam di sini dituntut untuk selalu jujur dalam segala hal, baik itu dalam keterkaitan dengan keputusannya, program-programnya, terus keuangan atau hal-hal yang lain itu harus jujur sehingga tidak menimbulkan kecurigaan antara anggota. Al-amanah di sini artinya dapat dipercaya. Hal ini berkaitan dengan sifat yang pertama yaitu as-siddiq. Seorang pemimpin harus dapat dipercaya.
Jadi tidak ada track record bahwa pemimpin itu mempunyai kesalahan atau misalkan dalam kebohongan apa, sehingga dalam pemilihan seorang pemimpin adalah seseorang yang benar-benar dipercaya oleh anggotanya, tidak ada unsur-unsur lain. Al-fatonah yaitu adalah cerdas. Nah, yang menariknya di sini, cerdas itu adalah bermacam-macam. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan sosial, dan yang lain-lain. Al-fatonah di sini yaitu adalah artinya kita harus memilih seorang pemimpin yang cerdas. Cerdas yang dimasukkan di sini adalah cerdas dapat memimpin kita ke jalan yang benar, merangkul kita atau mengompakkan sebuah organisasi, komunitas maupun lembagaan. Atablek artinya menyampaikan. Ini yang terakhir dan sangat berkaitan dengan 3 syarat yang di atas, karena apapun syarat-syarat tersebut yang di atas tadi harus disampaikan secara gamblang dan lugas oleh seorang pemimpin. Jadi kita harus memilih pemimpin yang fair, yang menyampaikan apapun hasil dari musyawarah, hasil dari keputusannya, atau macam-macam. Yang selanjutnya yaitu adalah prinsip pendidikan Islam. Ada 3 prinsip pendidikan Islam. Yang pertama yaitu universal, menyeluruh ke segala kalangan. Di sini dalam konsep pendidikan Islam sendiri bahwa Islam yaitu adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang tidak memandang antara ras, suku maupun golongan. Sehingga pendidikan Islam sendiri harus seperti itu. Jadi harus universal, menyeluruh tanpa memandang siapapun. Kesederhanaan yaitu kemampuan untuk ikhlas menerima yang ada, berusaha untuk adil dan selalu bersyukur. Keseimbangan, sikap yang adil, tidak berat sebelah dalam segala hal, menempatkan sesuatu pada prinsipnya secara profesional. Kisah kepemimpinan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu adalah kisah Raja Fir'aun, yaitu kisah raja yang sangat angkuh dan zalim dalam memimpin, sehingga Allah mengazab Raja Fir'aun dengan menenggelamkannya di laut mati. Yang kedua adalah kisah Nabi Sulaiman, seorang kisah dari pemimpin yang adil, berilmu dan tidak sombong, sehingga Allah mengaruniainya dengan sebuah kerajaan yang tidak dimiliki oleh pendahulunya maupun setelahnya. Di sini kesederhanaan Nabi Sulaiman juga terlihat ketika beliau itu berbicara dengan seekor semut, dengan binatang-binatang, dengan jin maupun apapun, dan bersikap adil atau sama rata dengan mereka. Dan yang terakhir yaitu adalah kisah tentang Nabi Agung Muhammad SAW, kisah seorang pemimpin yang sangat sederhana, adil dan dicintai oleh orang yang dipimpinnya. Kisah Nabi Muhammad sangatlah banyak. Salah satunya yaitu ketika beliau adalah pemimpin yang sederhana, ketika beliau wafat, beliau tidak meninggalkan apa-apa, dalam artian dia tidak mencari jabatan, harta, atau dari apa yang dia pimpin. Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah kepala negara sekaligus kepala agama pada masa itu. Salah satu contoh lain, Nabi Muhammad merupakan kepemimpinan yang sangat dicintai oleh umat Islam. Mengapa? Karena setelah kepeninggalan Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad wafat, banyak orang-orang Islam yang sangat terpuruk dan merasa kehilangan oleh sosok yang dicintainya. Karakteristik kepemimpinan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu adalah mampu menanamkan sikap tasamuh, toleransi, mampu menumbuhkan kerjasama tim, menerapkan fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan, menghilangkan kultus wadah atau mengurangi kritik dan saran. Terakhir yaitu mampu menciptakan tenaga pengganti yang berjiwa demokrat. Maksudnya di sini yaitu adalah
Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk memiliki karakteristik baik seperti persyaratan di atas, sidik, amanah, fatonah, dan labik, tetapi juga harus dapat menciptakan generasi-generasi yang dapat meneruskan kepemimpinannya yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.